Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun kalian berada ya. Hari ini kembali bertemu dengan Bapak, di mana kita akan menggali materi yang selanjutnya. Setelah kita kemarin mengulas bagaimana teks eksposisi dengan karakteristik, kemudian kebahasaan, termasuk juga struktur yang sudah kalian pelajari. Pada materi hari ini, Bapak akan memberikan sebuah informasi ya berkaitan dengan teks yang akan kita pelajari. Mungkin di Google Classroom sudah Bapak singgung sedikit tentang materi yang kita pelajari pada hari ini, yakni mengenai teks anekdot ya. Jika mencermati atau mendengar istilah kata anekdot, di benak anak-anak pasti sudah ada bayangan apa sih itu anekdot. Anak-anak juga bisa berselancar di internet mengenai pengertian anekdot. Tapi Bapak tidak mau memberikan sebuah pengertian terlebih dahulu. Bapak ingin memberikan sebuah stimulus pada anak-anak apa, bagaimana itu dengan anak-anak dari hasil menggali. Nah, ini Bapak berikan sebuah stimulus berupa contoh teks anekdot ya. Bisa kalian baca sedikit mengenai sebuah teks anekdot ini. Nah, dari situ anak-anak coba cerna. Anak-anak coba berpikir apa yang membuat ini dikatakan teks anekdot. Nah, tentu anak-anak sudah membaca, sudah mengevaluasi apa saja yang menjadi pembeda dengan teks yang kemarin yang sudah kita pelajari. Kita lanjutkan ya. Jadi apa sih anekdot itu? Jadi anekdot ini sebenarnya hakikatnya itu memberikan sebuah tujuan untuk menyampaikan sebuah kritik atau lelucon di bidang layanan publik. Misalkan kita melihat fenomena hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia itu kalau di luar negeri ketika orang sebuah contoh melakukan korupsi, nah itu kemudian hukumannya adalah hukuman mati atau hukuman denda yang luar biasa besar atau bahkan hukuman-hukuman yang berat. Sementara kalau di Indonesia, hukuman orang yang melakukan tindakan korupsi ya itu malah mendapatkan potongan hukuman. Jadi hukumannya semakin dikurangi. Nah, misalkan ambil contoh seperti itu. Kita beralih ke bidang sosial misalkan. Misalkan kalau sosial sekarang itu anak-anak muda itu ketika fenomena sekarang milenial itu karena kesibukan main HP membuat sekelilingnya itu tidak dihiraukan. Misalkan ada orang bertemu kembali tidak menyapa. Kalau dulunya itu menyapa ya begitu luar biasa, komunikasinya bagus, sekarang sibuk dengan HP-nya masing-masing. Bahkan ketika bertemu atau berbicara dengan orang tua, itu misalkan contoh-contoh saja. Nah, kemasan kritik itu melihat fenomena-fenomena tadi, kemudian dikemas melalui anekdot. Tidak hanya hukum tapi juga politik bisa, budaya juga bisa, pendidikan, administrasi ataupun yang lainnya, transportasi juga bisa. Oke, setelah itu anak-anak mungkin sudah memahami. Ini ada Bapak berikan sebuah pengertian anekdot itu apa. Tapi tentunya dengan anak-anak berproses tadi sudah menebak. Kata kuncinya adalah lucu. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena kelucuan yang mengesankan. Biasanya mengenai orang-orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi diambil dari kehidupan nyata kemudian dikemas jadi sebuah teks anekdot. Kemudian ada fungsinya. Ya, fungsinya dari anekdot ini adalah memberikan sebuah yang pertama adalah hiburan. Menciptakan sebuah hiburan karena ini teks sastra. Kalau kita mengkritisi orang secara langsung tentu itu tidak baik. Tapi dengan anekdot ini kita belajar untuk berpikir kritis ya. Kritik pokoknya apa saja yang itu dikritik. Jadi tujuan anekdot itu adalah untuk memberikan reaksi emosional ya dalam sebuah cerita. Jadi anak-anak itu berpikir kritis tentang fenomena-fenomena yang ada, kemudian dikemas menjadi sebuah anekdot yang sangat menarik itu sendiri. Kemudian anak-anakku, ini Bapak memberikan sebuah ciri-ciri. Yang pertama adalah menyindir. Memang anekdot ini adalah salah satunya adalah untuk menyindir. Apa saja yang ada itu disindiri. Misalkan fenomena korupsi ya, disindir. Mungkin fenomena orang-orang yang membuang sampah sembarangan disindir.
Ya kan kalau saya menemukan di banyak-banyak tempat itu kadang menarik gitu ya. Eh, karena saking greget ya atau parahnya orang itu membuang sampah sembarangan sampai-sampai orang yang berada di lingkungan tersebut itu membuat slogan-slogan yang unik, menarik. Misalkan hanya orang-orang mohon maaf ya, orang-orang gila yang membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah menyindir-menyindir seperti itu. Jadi ada muatan-muatan sindiran yang dihadirkan oleh teks anekdot. Kemudian yang selanjutnya ada juga berkaitan dengan mengkritisi ya, mengkritik, pada akhirnya mengkritik juga apa yang fenomena yang terjadi. Kemudian tadi ya lucu atau berkaitan dengan humor. Kemudian bersifat edukatif, memberikan sebuah pelajaran. Oh iya, ternyata benar. Karena membuang sampah itu harusnya ya dengan pada tempatnya gitu ya, tidak boleh seenaknya sendiri. Nah, ini menjadi sebuah yang menarik karena banyak yang teks itu kan tidak mendidik, tapi dengan anekdot ini kan memberikan sebuah sebuah edukasi bagi pembaca untuk menjadi lebih baik. Kemudian juga mengenai orang-orang penting, bisa kalian mengkritisi siapa saja ya, ya berkaitan dengan orang penting. Di anekdot itu juga menghadirkan orang-orang yang misalkan fenomena-fenomena terbaru apa gitu ya. Kalau misalkan sekarang itu kan para public figure misalkan menggunakan perilaku-perilaku yang tidak baik, itu menjadi hal yang menarik untuk dibaca. Selanjutnya anak-anakku, kita akan menggali ya apa sih sebenarnya yang menjadi strukturnya teks anekdot itu ya. Kemudian ada yang pertama ada abstrak, ini bagian awal mengenai paragraf. Kemudian ada orientasi ya, bagaimana peristiwa itu terjadi, latar belakangnya. Kemudian menyikapi adanya event. Event ini adalah rangkaian jalan cerita yang menjelaskan tokoh mulai bergerak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada krisis, bagaimana bagian dari masalah itu unik dan tidak biasa yang terjadi pada diri penulis. Ini masalah yang dihadirkan, krisis itu ya, mulai muncul konflik. Kemudian ada reaksi, dari konflik itu memunculkan reaksi yang apa, apakah tokoh dari tokoh utama kemudian melakukan sebuah krisis dengan tokoh yang selanjutnya, kemudian ada tanggapan seperti apa dari masalah yang ada. Kemudian yang selanjutnya ada koda, bagaimana seorang menyelesaikan masalah, memberikan sebuah akhir dari kisah cerita itu sendiri, apakah sad ending ataukah happy ending gitu ya. Dan yang orientasi adalah bagian penutup yang menandakan cerita itu berakhir. Tentu ini adalah sebuah struktur yang dapat dipahami anak-anak, akan tapi tidak perlu semuanya kita pahami. Yang terpenting sebenarnya adalah dalam strukturnya cerita itu yang penting ada cerita awal, kemudian ada masalah, kemudian ada penyelesaian masalah itu sendiri. Nah, ini adalah anekdot. Nah, coba kita gali dari teks yang kita baca tadi, apakah sudah mengandung unsur-unsur yang sudah kita jelaskan barusan. Nah, ini satu posisi. Ternyata ini sudah menyangkup ya mengenai struktur bagian anekdot itu sendiri. Nah, yang pertama ini ada abstrak, rombongan polisi mengalami kecelakaan. Kemudian ada orientasi, peristiwanya mulai bergerak. Suatu hari rombongan politisi mengadakan kunjungan kerja ke suatu daerah. Jadi peristiwanya mulai bergerak. Kemudian ada event, lebih meningkat lagi, mengadakan kunjungan kerja dalam perjalanan mengalami kecelakaan. Nah, kemudian mengalami krisis ini ya. Krisisnya adalah perjalanan bis ditemui rombongan itu mengalami kecelakaan. Kemudian ada reaksi, apa yang terjadi setelah kecelakaan. Melihat banyak korban yang meninggal, si petani bertanya pada warga gitu ya. Ustaz warga sekitar langsung mengadakan penguburan massal. Kemudian rekodanya, memang ada beberapa korban yang menyatakan kalau dia masih hidup. Namun Anda kan tahu politisi suka berbohong. Nah, ini sebenarnya apa? Ada muatan tendensi sindiran atau kritik yang dihadirkan oleh teks anekdot. Coba kita melihat, dicerna lagi apa yang membuat cerita ini jadi lucu. Memang melihat banyaknya korban yang meninggal, si petani serta warga kita langsung mengadakan
pengumpulan massal. Nah, ini reaksinya. Tapi kemudian kodanya membuat lucu itu, kode ini adalah bagian yang membuat cerita itu akan berakhir. Seseorang bertanya kepada para warga yang ada di sana, memang ada berapa korban ya yang menyatakan kalau dia masih hidup. Nah, ini adalah pertanyaan yang seolah-olah membuat lucu gitu ya. Ya benar ya, berapa korban yang masih hidup. Kemudian si yang ditanyai menjawab, memang ada berapa korban yang menyatakan kalau dia itu masih hidup. Kemudian si yang bertanya tadi memberikan sebuah kelucuan bagi pembaca, namun Anda kan tahu politisi suka berbohong. Nah ini kan yang menarik gitu ya, ternyata ada muatan kritik ya, yang dikatakan bahwa politisi itu kan sukanya berbohongnya ketika masa kampanye, karena nanti akan saya bangun jalan di sini, Bapak Ibu akan berikan saya Bapak Ibu masyarakat saya akan berikan pekerjaan, namun ternyata tidak ada. Nah, ini kan jadi sebuah masalah gitu ya. Dan yang terakhir adalah politisi tak berkutip dan kebingungan. Nah, ini adalah merupakan reorientasinya. Ini adalah struktur dari teks anekdot itu sendiri. Jadi anak-anakku, itu adalah bagian-bagian dari struktur dari anekdot ya. Jadi semoga ini berkesinambungan, memiliki konsep yang sangat menarik gitu ya. Nah, tahukah kalian ya, jika anekdot itu digunakan untuk menyampaikan kritik atau di bidang layanan publik? Ya, tentunya sudah tahu. Nah, pada kesempatan hari ini, anak-anak akan saya berikan cara bagaimana menemukan sebuah pesan pada teks anekdot itu sendiri. Yang pertama, anak-anak membaca teks anekdot dengan seksama, kemudian mengidentifikasi pokok isi dengan cermat, kemudian yang ketiga adalah mencatat pokok isi dalam teks anekdot. Nah, seperti itu ya. Nah, kegiatan kita pada hari ini apa ya? Yang pertama adalah mencari bacaan anekdot ya, bebas ya dari internet. Kalian boleh pilih dan kalian gali apa judul anekdot yang kamu baca, ditulis gitu ya. Misalkan si tupai atau apa itu ya, bebas. Yang jelas adalah teks anekdot. Yang kedua adalah siapa saja tokohnya di sana, kalian sebutkan. Misalkan ada tokoh A, B, C, dan D. Kemudian yang ketiga adalah ceritakan ya bagian yang membuat teks tersebut menjadi lucu. Jadi kalau tadi kan yang membuat cerita anekdot tadi lucu adalah ketika seseorang bertanya pada warga gitu ya, di sebuah tempat lokasi kecelakaan, berapa banyak orang yang masih hidup gitu ya. Kemudian si yang ditanyai menjawab, memangnya ada berapa banyak orang yang mengalami kecelakaan menyatakan masih hidup. Nah, ini kan sebuah jawaban bahwasanya tidak ada yang hidup. Nah, kemudian si yang bertanya tadi kembali melontarkan pertanyaan, kan Bapak tahu sendiri kalau politisi itu kan suka berbohong. Nah, ini adalah apa itu, sebuah kritik yang membuat jadi sebuah lucu. Di pesan yang ingin diambil adalah kita itu tidak boleh suka berbohong, apalagi mengumbar janji-janji palsu. Ketika nanti anak-anak menjadi seorang pemimpin, tidak boleh mengumbar janji nanti saya kalau jadi akan seperti demikian dan demikian. Nah, itulah sebuah pesan yang dapat diambil bahwa sesungguhnya kita sebagai pribadi itu harus memiliki apa itu namanya pribadi yang baik, maksud dalam ini jujur gitu ya. Demikian review pada video kali ini, semoga bermanfaat ya untuk anak-anakku semuanya, dan terima kasih atas waktunya, dan saya mohon pamit gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.